Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hobi and Try. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung rasio suatu campuran bahannya. Mungkin diantara teman-teman masih banyak yang belum tahu bagaimana cara menghitungnya. Oke, simak videonya dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, ya, kita mulai saja ya. Nah, ini adalah contoh rumusnya atau cara menghitungnya seperti ini, tapi ini tidak ada rumus di Excelnya ya. Ini cuma contoh saja, contoh cara menghitungnya seperti ini ya. Saya mau ambilkan contoh dulu ya. Kita cari contoh dulu, misalnya bahan black powder ya, atau gunpowder. Kita cari dulu ya, kita browsing. Gunpowder, kita buka. Tidak ada. Oke, kita coba ini ya. Ya, kita lihat terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. A few moments later. Kita translate aja dulu ya. Copy. Translate. A few moments later. Kita masuk ke Google Translate dulu. Habis itu kita paste di sini. Nah, kita masuk di sini. Oke. Nah, ini dia. Ada sejarah-sejarahnya. Kita cari rasionya. Nah, ini ada. Kita ambil ini mouse-nya. Kita ambil contoh ini, kita copy. Habis itu kita simpan dulu di notepad. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ya. Untuk perang Prancis tahun 1979 menggunakan perbandingan 75 salpeter, atau ini salpeter ya, atau garam Inggris atau KNO3. Habis itu ini 12,5% arang dan 12,5% sulfur. Nah, untuk serbuk perang Inggris pada tahun 1879 menggunakan perbandingan 75% salpeter dan 15 arang, 10 untuk sulfur. Kita coba yang ini ya. Berarti misalnya ini bahan ini
HNO3 ya. Salpeter ini 15 tadi, arang ini, sulfur atau belerang. Maka cara menghitungnya itu adalah 75 ini kan 75 15 10 75 15 10. Nah 75 ditambah 15 ditambah 10 sama dengan 100. Habis itu jumlah yang ingin kita cari itu, misalnya saya ingin membuat sebanyak 70 gram campuran ya. 70 gram campuran ini nantinya cara menghitungnya ini tambah ini sama dengan 100. Habis itu ini 70 ini jumlah yang diinginkan dibagi jumlah rasio. Jumlah rasionya adalah 100. Jadi 70 dibagi 100 jadinya 0,7. Nah 0,7 ini dikali dengan 75, hasilnya ini. Coba kita hitung ya. 0,7 dikali 75 ya, sama dengan 52,5. Berarti ini untuk yang campuran 1 52,5 ya. Di situ untuk yang bahan yang kedua yaitu untuk karangnya 0,75 dikali 15, jadinya ini ya, kita hitung 15 kali 0,7 sama dengan 10,5 gram. Nah ini sama juga 0,7 dikali 10 jadinya 7. Itulah inilah hasil apa rasio masing-masing dari bahan-bahan itu begini. Kalau ini kita tambahkan, ini tambah ini sama dengan jadinya 100% ya, seperti jumlah rasionya ini 100% jadinya. Ini tambah ini jadinya bukan 100%, ini salah, ini 70%. Coba ya kita tambah 52,5 ditambah 10,5 ditambah 7 sama dengan 70. Nah ini sama dengan jumlah yang diinginkan ini. Ini salah, ini 70, jadinya 70%. Sama kan, ini tambah ini sama jadi 70, seperti jumlah yang kita inginkan. Misalnya jumlah yang kita inginkan ini coba misalnya kita buatnya aplikasinya agar lebih mudah untuk menghitungnya. Begini, saya buat di sampingnya saja, di samping sini, supaya tidak susah-susah mengetik. Saya copy saja ini dulu ya. Ini nggak usah saya rubah karena ini contoh rumusnya di sini saja. Nah, kita buat rumus di sini. Ini berarti ini tambah ini hasilnya sini. Berarti di sini kita masukkan rumusnya sama dengan 75 ditambah 15 ditambah 10 sama dengan 100. Sudah masuk rumusnya ini ya, 100. Habis itu
Habis itu 70 ini dibagi 100, berarti di sini sama dengan ini dibagi ini dibagi 100, berarti 0,7. Habis itu 0,7 ini kita kalikan dengan ini di sini, berarti hasilnya kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di sini saja, berarti sama dengan 0,7 ini dikali dengan ini sama dengan ini juga, berarti kita letakkan rumus ini 0,7 ini dikali dengan ini sama seperti ini dikali ini, maka hasilnya adalah sama seperti ini. Nah, untuk hasil ini gampang kita jumlahkan saja, sama seperti tadi. Ini ditambah yang ini, ditambah lagi yang ini. Nah, sudah selesai. Ini kita hapus saja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Coba, ini sudah otomatis ya. Misalnya ini supaya sama dengan di sini, kita kasih sama dengan, klik di atas ini, enter. Ini juga sama dengan, klik di sini, enter. Ini juga sama dengan, klik di sini, enter. Maka misalnya ini kita ubah, misalnya AL di sini misalnya ke KCL 3 misalnya. Nah, di sini kan ikut berubah juga. Di sini misalnya AL, di sini AL, habis itu di sini ya sini sulfur misalnya. Coba misalnya kita ingin buat perbandingannya 70% juga, maka rasionya misalnya kita rubah menjadi, misalnya ini 6 ya, di sini 3, di sini misalnya 1, maka hasilnya itu adalah dalam 70 gram itu untuk KClO3 nya adalah 42 gram, untuk AL nya itu sekitar 21 gram, dan untuk sulfurnya itu 7 gram. Jadinya kalau ditambahkan ini hasilnya jadinya 70 kan. Nah, begitulah bagi sobat-sobat ya, agar tidak bingung lagi bagi yang belum paham ya cara menghitung rasio. Seperti inilah, lebih mudah itu kita menggunakan aplikasi Excel seperti ini ya. Jadi tinggal kita masukkan jumlah rasionya di sini. Misalnya saya pengen merubah lagi rasionya ini, pengen saya buat 100 gram misalnya. Nah, 100 gram, maka berarti kalau rasionya seperti ini, berarti 60 gram, 6 ini 60 gram berarti ya. HL ini 30 gram, ini 10 gram, jadinya 100 gram. Misalnya kita pengen membuat campuran ini misalnya 50 gram saja ya, kita ganti jumlah yang diinginkan ini menjadi 50 misalnya. Nah, maka dalam 50 gram itu campuran untuk KCl nya
30 gram. Nah, untuk HL nya 15 gram dan untuk sulfurnya 5 gram. Jadinya kalau kita tambahkan 50 tambah 15 ditambah apa nih, 5% menjadi 5 menjadi 50, sama kan. Jadi ya begitulah cara membuatnya. Mudah sebenarnya, yang penting kita tahu rumusnya. Kalau aplikasi ini kalian bisa bisa memvariasinya. Variasi, misal ini mau dibuat apa itu, diagram pi misalnya, tinggal tambahin misal seperti ini. Salah ya, karena ini ada ini ya, misalnya apa ini, begini contohnya. Misalnya saya mau bikin yang bervariasi, atau kalian juga bisa sesuka hati untuk memvariasi. Yang penting kita tahu rumus dasarnya seperti ini, cara menghitungnya. Yang penting kita tahu cara menggunakan software Excel ya, jadinya lebih mudah. Misalnya oh iya, satu lagi, misalnya ini kan bahannya ini ada 3 campuran, ada 3 rasio. Misalnya bahannya ini mau ditambah lagi 4 rasio, ya sama caranya. Mau 2 rasio aja juga sama, misalnya 6:3 saja, KCLO sama AL saja bisa. Misalnya ini nggak pakai sulfur ya, nggak pakai, berarti ini kita buang. Nah, kita hapus di sini. Kalau 2 aja perbandingannya itu 6:4 rasanya kalau nggak salah. Saya memakai ini 6:4. Nah, jadinya kan seperti ini. Perbandingan berarti ini 30, ini 20. Kalau mau misalnya 80 gram misalnya target, berarti ini KCL nya 48 gram, ininya 32 gram, jadinya ditambahkan jadi 80 gram. Nah, seperti itulah. Kalau misalnya ini lebih dari 3 ya, ini kan 1, 2, 3, lebih dari 3 rasio ya, misalnya ada 4, itu tinggal ditambah sama seperti ini juga cara menghitung. Tinggal ditambah saja, tinggal campuran 1 ditambah campuran 2 ditambah campuran 3 ditambah campuran 4, hasilnya berapa. Habis itu jumlah yang diinginkan ini jumlah yang diinginkan dibagi jumlah rasio ini. Nah, hasilnya itu baru kita kalikan dengan ininya, rasio masing-masingnya dikalikan, itu sama seperti tadi. Ya begitulah. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak tutorial ini ya, semoga bisa membantu kalian. Nah, ini juga saya ada membuat contohnya saya membuat
tampilannya agak lebih bagus lah dari yang tadi. Nah, ada muncul diagramnya, tapi ini sih nggak perlu, ini cuman variasi saja. Kalau menampilkan diagram ini gampang. Misalnya ini saya hapus dulu ya. Nah, saya hapus dulu. Tinggal kita blok saja ini data yang mau dibuat diagram P nya. Insert, pilih file, habis itu pilih ini. Nah, ini tinggal kita pilih variasinya, misalnya ini. Nah, sudah jadi seperti itu aja. Ini sama yang tadi ya, tinggal di variasi aja ini ya. Kayaknya untuk tutorial dan cara kali ini ya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian ya. Oke, sampai jumpa.